podcast Fatma Berkelas. Pada episode kita kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya sangat menginspirasi sih buat episode kali ini ya. Di sini ada aku Natasha sebagai host, ada Alicia sebagai host juga. Nah, di depan kita udah ada narasumber nih guys, yang pastinya bakalan menginspirasi kita banget. Ada Ibu Afia Fitriani, SPSI, MPSI, dan psikolog. Selamat pagi Bu. Selamat siang. Apa kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, kita kan belum kenalan bejana. Iya. Bisa kenalan dulu sama teman. Ya, halo semuanya. Nama saya Afia Fitriani. Saya dosen psikologi di Universitas 11 Maret, ya UNS kalau kita kenalnya ya. Berarti jauh-jauh dari Surakarta ke sini ya Bu ya. Ini naik apa Bu sini ya? Naik mobil rombongan ke sini kami semuanya. Satu tim berarti. Oke. Afia di sana sebagai dosen. Saya sebagai dosen pengajar di Fakultas Psikologi. Terus kesini tuh dalam rangka apa sih Bu? Ya, jadi kami di sini melakukan pengabdian masyarakat ya, ke sekolah-sekolah di Magetan. Jadi ke SMP, ke SMA untuk mengenalkan atau mempromosikan berkaitan dengan kesehatan mental remaja. Gitu. Jadi ini kegiatan pengabdian masyarakat kami ke Magetan. Ini cukup luas juga ya Bu ya, dari Surakarta sampai ke Magetan. Terus itu yang tadi itu kan juga sempat di Spatma juga Bu ya, sempat ngasih pengetahuan juga buat para murid di Spatma itu kan tentang self-harm. Iya. Ya, itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi sebetulnya kami tadi menyampaikan yang umum berkaitan dengan kesehatan mental dulu. Jadi tentang apa itu kondisi yang sehat secara mental pada teman-teman remaja. Kemudian kalau berkaitan dengan self harm, ternyata self harm itu menjadi salah satu perilaku yang dipilih atau digunakan oleh teman-teman remaja ketika menghadapi suatu masalah. Nah, itu yang sebetulnya ingin kami menyampaikan ya, kalau self harm itu kan menyakiti diri sendiri, artinya menyakiti diri sendiri dengan berbagai macam cara. Ya, sebetulnya ada yang misalnya membenturkan kepala, ada yang menarik rambutnya sendiri, ada yang misalnya melukai diri sendiri lah dari berbagai tubuhnya, berbagai bagian tubuhnya. Nah, itu menjadi salah satu cara mereka untuk mengatasi masalah ketika menghadapi problem yang mungkin mereka merasa tidak bisa menghadapi atau tidak bisa mereka selesaikan. Terus kegiatan itu sendiri berarti kan kegiatan negatif ya Bu ya? Ya, self harmnya itu Ya. kegiatan negatif. Terus itu biasanya rentan terdampak itu pada siapa? Cukup rentan pada usia remaja kalau untuk perilaku self harmnya, karena self harm sendiri adalah langkah yang memang negatif dan kadang-kadang menjadi pilihan ketika remaja kan biasanya bingung ya ketika menghadapi suatu masalah apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya yang dilihat adalah kalau zaman sekarang adalah melihat dari media sosial, melihat apa yang ada di sekitarnya yang dilakukan oleh orang lain atau teman-teman sebayanya yang dilakukan seperti apa, seperti itu. Jadi itu yang sebetulnya mau kita sampaikan bahwa itu harus dihindari seperti itu, dengan cara menyampaikan bagaimana menyelesaikan masalah dengan yang lebih baik ya, tidak dengan melakukan self harm yang lebih positif seperti itu. Kalau kayak gitu tuh biasanya para remaja yang melakukan seperti itu biasanya penyebabnya rata-rata apa? Ya, jadi biasanya faktor-faktornya adalah kadang pengalaman waktu dari dulu waktu kecil itu juga kadang melakukan dan merasa bahwa itu membantu mereka untuk menghilangkan atau rasa masalah yang mereka hadapi, menghilangkan tapi tidak menyelesaikan gitu ya.
dan itu karena mereka merasa biasanya ya mengaku merasa lega, merasa lebih enak, atau yang emosi yang dirasakan hilang karena merasakan rasa sakit. Jadi fokusnya kemudian ke rasa sakitnya, atau ke misalkan menarik kepala, rambut ya, atau membenturkan kepala. Jadi fokusnya kemudian ke rasa sakit fisiknya, rasa masalahnya, rasa emosi misalnya marah, kecewa, emosi yang dirasakan yang tadinya sangat dipendam atau yang dirasakan sangat berat, itu kemudian hilang karena fokusnya kemudian ke rasa sakit fisik. Nah, itu yang biasanya mereka cari. Itu salah satunya gitu ya. Dari kenapa kok mereka milihnya ke rasa lega, masalahnya rasanya hilang, karena kemudian fokus pada fisiknya gitu. Terus kalau kita itu kan mungkin di kita kan golongan remaja tuh ya, terus kita kayak pengen tahu nih teman kita tuh kayak ada ciri-cirinya gitu nggak sih Bu? Kalau kayak orang yang suka kayak gitu itu kan hal yang negatif, kalau misalnya kayak dicegah gitu, kita kalau ngasih tahu teman kita kayak gitu tuh kira-kira ada ciri-cirinya kalau dia seperti itu. Ya, jadi perilaku self harm itu kan terjadi karena individu mengalami masalah kesehatan mental atau punya masalah kemudian meresponnya dengan stres atau dengan cemas, kemudian atau dengan ada rasa kecewa gitu ya. Nah, biasanya orang-orang dengan individu-individu dengan masalah kesehatan mental itu ada beberapa ciri. Salah satunya adalah misalnya secara sosial dia menarik diri. Jadi kalau misalnya dia senangnya menyendiri, kemudian dia kalau diajak bergabung males ya atau enggan gitu, menolak. Nah, itu salah satu cirinya, karena biasanya orang-orang dengan kesehatan mental yang baik itu sangat masih menerima gitu ya interaksi sosial dengan teman-temannya, dengan orang lain. Nah, ketika dia menarik diri itu salah satu ciri. Kemudian ada juga yang misalnya ciri lainnya adalah ketika dia tidak misalnya merasa tidak konsentrasi ya, mudah lelah. Jadi memang secara fisik kayaknya nggak bersemangat. Kita melihatnya dia tidak bersemangat di kelas, dan itu berlangsung cukup lama gitu. Terus kalau kita kan udah tahu teman kita kayak gitu kan, terus kita kan kayak sebagai temennya mau bantu lah supaya nggak keterusan gitu lah ya. Itu bisa lakukan dengan cara ya. Nah, salah satu hal yang bisa membantu teman-teman yang mungkin merasa punya masalah ya, dan bingung mau mengatasi seperti apa, atau kita melihat ini kok teman kita tiba-tiba dia menarik diri, terus kita ajak nggak mau. Nah, ketika dia nggak mau, jangan ya sudah terserah gitu, enggak, tapi kita dekati terus, jangan ditinggalkan ya. Jadi kita tetap mendampinginya dan membantunya, meyakinkannya kalau punya masalah aku ada di sini loh, kamu kalau mau cerita aku ada. Karena salah satu yang bisa membantu individu yang mengalami kesehatan mental adalah masalah kesehatan mental adalah dukungan sosial atau social support ya, dari orang-orang di sekitarnya. Yang paling dekat kalau di usia remaja adalah temannya. Nah, karena kadang kalau di usia remaja sama orang tua itu nggak terlalu dekat. Dulu waktu anak-anak mungkin dekat ya. Tapi ketika sudah di usia ini yang dekat dengan teman-teman remaja adalah temannya sendiri. Jadi yang paling penting adalah kita mengenali teman kita yang bermasalah, kita dekati, jangan dijauhi. Kalau dia maunya sendiri, jangan langsung ditinggalkan. Ya, pelan-pelan tetap didampingi. Nah, tadi kan sudah ada ciri-ciri dan penyebabnya. Nah, kamu mau tanya Ibu, gimana sih caranya biar seseorang yang melakukan itu bisa lupa atau bisa sembuh lah, tidak mengulangi hal itu lagi ya. Jadi memang tadi ya hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah, dukungan sosial, kemudian misalnya tadi aktivitas-aktivitas positif yang dilakukan itu selain untuk bisa mencegah, tapi itu juga bisa untuk menangani. Jadi kalau misalnya dia tahu ada cara lain
untuk menyelesaikan masalahnya, atau ada cara lain untuk menghadapi suatu masalah selain dengan melakukan self harm, itu nanti pada akhirnya dia akan belajar melakukan hal yang lebih positif. Nah, sehingga yang kita fokuskan adalah sebutannya apa yang bisa dia lakukan. Ya, tadi dengan dukungan sosial, jadi ada teman-temannya, ada teman yang tempat dia bergantung. Nah, untuk dirinya sendiri dia fokus pada aktivitas positif. Jadi misalnya kalau di sekolah ada ekskul, ikutlah ekskul gitu ya. Karena ekskul selain untuk menambah aktivitas positif, tapi juga untuk mempererat menjalin hubungan sosial yang lebih dekat dengan teman-temannya di sekolah. Jadi dapat double gitu ya bonusnya. Nah, ketika dia sudah tahu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tanpa dengan self harm, nanti tidak akan dilakukan lagi karena biasanya itu adalah suatu kebiasaan. Jadi ketika sudah pernah melakukan kemudian merasa itu adalah cara yang tepat karena memang tidak tahu bagaimana cara yang seharusnya. Nah, ketika dia menghadapi suatu masalah kemudian dia tahu cara lain selain dengan self harm, dia akan melakukan itu gitu kan. Jadi yang negatif dengan cara self harm akan terlupakan ya, akan dilewati, itu adalah masa lalu gitu ya. Sekarang sudah ada masa depan dengan cara yang lebih positif seperti itu. Terus kan yang kita tahu Bu Apia ini kan dosen di kampus UNS. Nah, itu tuh biasanya itu kan di bidang psikolog itu ngapain aja sih? Jadi kalau di psikologi kita kan belajarnya adalah belajar tentang perilaku manusia. Jadi seperti tadi, kenapa kok ada yang ketika menghadapi masalah itu melakukan self harm, tapi ada juga yang menghadapi masalah yang serupa tapi tidak melakukan self harm. Nah, itu sebetulnya yang kita pelajari, dan kita juga mempelajari gimana caranya kalau kita fokus melakukan hal-hal yang lebih positif, bukan yang ke arah negatif. Jadi intinya sih kalau di psikologi kita kan mempelajari mengenai perilaku manusia, penyebab, akibat, dan ya strategi untuk mengarahkan ke hal yang positif. Itu yang kita pelajari. Jadi bisa membantu lingkungan juga, bisa membantu lingkungan. Jadi kalau di psikologi selain membantu diri kita sendiri, tapi juga membantu orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Gitu. Kami pun kan juga punya selain menjadi kampus tempat untuk belajar gitu ya, belajar mahasiswa tentang ilmu psikologi, tapi kami juga memberikan layanan psikologi. Ya, jadi kami juga ada namanya unit layanan psikologi atau ULAPSI di Fakultas Psikologi, di mana kami memberikan layanan untuk masalah individual maupun masalah kelompok. Jadi misalnya kalau individual yang bukan masalah ya, kalau misalnya tes bakat minat juga ada, masalah yang membutuhkan konseling juga ada. Jadi salah satu yang kami lakukan selain pendidikan, tapi juga melakukan pelayanan di bidang layanan psikologi, gitu, di ULAPSI namanya. Terus kalau di sana itu kan berarti banyak mahasiswa juga kan di bidang itu biasanya selain itu kan juga ngelakuin kegiatan-kegiatan kayak biasa gitu. Jadi kalau mahasiswa juga ya sama seperti sekolah ya, jadi mahasiswa selain belajar juga ada kegiatan-kegiatan di luar akademiknya ya. Jadi ada punya organisasi, ada juga semacam ya ekskul, dan tidak hanya di dalam lingkup fakultas, tapi juga satu universitas. Jadi bisa berrelasi dengan teman-teman mahasiswa dari fakultas lain. Terus ini kan di sini kan Bu Apia ini kan sebagai kayak pelopor lah ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif itu tadi juga. Itu ada nggak pesan-pesan buat teman-teman lah yang kalau ketemu temennya yang berbuat negatif seperti itu, motivasi ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya lingkungan sekitar ya, punya sensitivitas, saya harapkan punya sensitivitas untuk mengamati lingkungan sekitarnya, terutama dari lingkungan teman-temannya dulu ya, yang paling dekat, teman sekolah, teman sekelas. Selain melihat diri sendiri, tapi juga lingkungannya, sensitif terhadap tanda-tanda adanya misalnya tadi penarikan diri yang sepertinya semangat menurun. Nah, itu perlu didekati dan tidak dijauhi, karena
salah satu yang bisa meningkatkan atau mempertahankan kesehatan mental baik adalah dukungan dari teman. Jadi yang saya rasa yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman adalah dengan menjaga dukungan sosialnya. Jadi saling mendukung. Ada yang punya masalah, itu harus saling mendukung. Gitu. Oke guys, itu saja perbincangan kita kali ini dengan Bu Afia dari UNS di Surakarta. Dan sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. See you!